Indonesia berserta rakyatnya memang luar biasa, perlahan tapi pasti, didukung dengan kelembutan hati, kelunturan dalam berbahasa dan bersikap, beragama budaya, berbudi luhur, serta menjunjung tinggi terhadap Sang Hayang, Gusti Sang Maha Pencipta. Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, berdaulat dan berbudi luhur. Guys, ini ada satu permintaannya guys, permintaan Jokowi yang mana permintaannya sederhana tetapi hasilnya viral dunia. Ayo sama-sama kita semak info ini guys, jom. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. So, untuk kali ini saya tertarik mereaksi ya untuk satu klip video ini bertajuk permintaannya sederhana tetapi hasilnya viral dunia. Ini saya tengok berkaitan dengan penggunaan batang bambu nih guys. Jadi menjadi perhatian dunia ya guys ketika pertemuan G20 baru-baru ini. Jadi ayo sama-sama kita semak apakah cerita di sebalik video ini. Jadi sebelum saya lanjut ini video saya tengok dari channel Batarendo ya guys, berita terbaru Indonesia. So itu yang saya tertarik nih karena dia menggunakan konsep bambu ya. Ini adalah pertemuan kepala-kepala negara anggota G20. Jadi mereka menyaksikan macam mana kreatifnya orang Indonesia tuh dan dari segi budaya dan juga dorang punya kesenian itu telah menarik minat ya dan menarik perhatian para kepala-kepala negara anggota G20 ini. Jadi ayo langsung sejak kita semak klip video ini guys, jom. Wow, ada Ibu Iriana, istri presiden yang tadi di sebelah. Ini istri kepada anggota G20 nih ya guys, yang ini datang nih. Oh, ini lagu nih guys, viral nih di Malaysia guys, di TikTok. Tapi di Malaysia budak-budak banyak menyanyikan lagu nih. Na 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 na. Itu tengok ini dibawa. Oke guys, ada satu saya mau sharing di sini. Di samping Bapak Jokowi membawa ini anggota G20 ini melawat itu satu tempat, ada satu kawasan tempat lain. Istri kepada presiden juga turut ya berperanan memperkenalkan budaya Indonesia tuh kepada istri-istri anggota G20 ini guys. Dia bawa pusing keliling ya, melihat, menemani mereka, menghiburkan mereka. Nah, ini gandingan mantap guys. Suami istri memperkenalkan Indonesia, mengangkat nama Indonesia tuh. Nah, oke, kita lanjut guys, jom. Presidensi G20 Indonesia yang berpuncak pada konferensi tingkat tinggi atau KTT di kawasan pariwisata terpadu Nusa Dua Bali telah berakhir. Namun masih tersisa sejumlah cerita menarik dari kegiatan yang diikuti oleh sekitar 17 kepala negara dan ketua Uni Eropa anggota G20, 41 undangan wakil pemerintahan dan lembaga internasional undangan, serta 17.500 orang anggota delegasi. Salah satunya adalah bangunan bambu dom di The Apuva Kempinski Hotel Nusa Dua yang menjadi tempat santap siang para pemimpin negara G20 usai menghadiri pembukaan KTT di lokasi super premium tersebut. Bangunan berbentuk kubah terbuat dari bambu itu menyita perhatian ketika acara ini disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Saat para pemimpin G20 berada di dalam bangunan unik ini, mereka tampak menjatuhkan pandangan ke berbagai sudut. Terletak di tepi pantai, bambu dom dapat dilihat dari anjungan lobi hotel. Dalam ruang makan seluas 32 meter persegi tersebut disediakan 43 kursi dengan tata letak satu meja besar melingkar sehingga para pemimpin dan delegasi dapat menikmati suguhan makanan khas Indonesia bersama-sama. Momen diperbuat dari bambu keseluruhannya. Padu lah guys. Tapi saya tidak heran lah guys. Jangankan bangunan, saya pernah ternampak ini jambatan, jalan
jalan tol diperbuat dari lapisan bambu guys, pakai bambu saja. Kalau tidak silap Semarang kah? Jalan Semarang gitu, ke Semarang begitu. Mungkin kalian ada info tuh, nanti kalian komen di bawah di mana tuh ya, yang pakai bambu semua tuh, jalan raya guys. Jadi ini dibuat macam bentuk apa, kubah-kubah gitu, di apa keseniannya dianyam berbentuk macam nih, menarik perhatian ya kepala-kepala negara. Woi, dahsyat guys. Ayo. Makan siang merupakan salah satu pertemuan penting sehingga untuk memilih dan mewujudkan lokasi dilakukan Wah, hampir ada sepanjang tahun. nih, Awalnya Presiden akan FIFA. didirikan tenda-tenda di halaman belakang Apurva Oh, Bapak Kempinski. Jokowi ada. Waktu itu permintaannya cukup sederhana. Presiden Joko Widodo Retno ingin Marsudi. makan siang dengan pemandangan laut, kata visual kreatif konsultan KTTK 20 Elwin Mok. Namun ide tenda itu kemudian batal karena kekhawatiran kencangnya angin pantai. Ide berikutnya adalah mendirikan bangunan yang berbahan bata dan batu. Tapi ide ini diurungkan dengan pertimbangan bahwa bangunan hanya bersifat sementara dan akan dibongkar seusai penyelenggaraan G20. Dan setelah melalui diskusi yang cukup panjang, tim memutuskan bambu menjadi guys, bahan utama untuk lokasi. Masya Allah. Wow, kreatif ya guys. Smart, cantik. Kalau saya pun, jangankan orang luar negara, saya sendiri pun rasa teruja melihat ini. Dia punya keseniannya halus. Ya, dia menggunakan alam semula jadi ya. Lokasi makan siang. Bambu menyimpan filosofi sangat dalam, mudah untuk dibentuk melengkung karena sifatnya lentur, elastis, dan gampang beradaptasi. Selain itu, bangunan bambu juga terkenal paling kuat terhadap guncangan gempa. Selanjutnya, arsitek spesialis bangunan tradisional, Ruby Rusli, segera membuat desainnya disesuaikan dengan kehidupan masyarakat Bali. Bentuknya yang tepat yaitu kubah setengah lingkaran atau dom, kemudian dengan lambang G20 berupa gunungan, ditambah bambu rumah lingkungan, sehingga setelah KTT G20, bambu dom dibongkar bambunya masih bisa dipakai ulang untuk keperluan lain. Bukan hanya dari sisi arsitektur, bambu dom dapat sekaligus menjadi alat promosi Indonesia ke dunia internasional akan kualitas budayanya. Hanya memiliki waktu relatif singkat untuk menyiapkan lokasi estetik dan aman. Para penggiat, pengrajin bambu disediakan waktu 3 pekan untuk menyelesaikan bambu dom. Bambu dom dibangun dari bambu apus dan sebagai penyangga memakai bambu petung dari tempanan yang dibawa ke Gianyar untuk digarap oleh perajin. Pengerjaan bambu dom dimulai dari menentukan pondasi, menyusun lengkung-lengkung utama, sampai keseluruhan dapat diuji karena strukturnya lengkung. Mantap. Ada tantangan tersendiri dalam pembangunannya, yaitu dalam membentuk lengkungan yang estetik. Tapi namun sana segi panjang-panjang keamanan bambunya ya. tetap bisa tercapai. Berbeda dengan bangunan yang dibuat dari beton atau baja, membangun bambu memiliki ketidaktentuannya yang cukup tinggi, baik dari dimensi, kematangan maupun kinerja sambungannya. Ada satu momen yang disebut sebagai moment of truth dalam proses pengerjaan bambu dom. 1 hari sebelum Presiden Joko Widodo melakukan cek lokasi, saat itu di Nusa Dua terjadi hujan yang sangat lebat dan angin yang sangat kencang selama 2 jam. Namun, seluruh struktur bangunan hasil tangan-tangan terampil perajin bambu Bali tetap terlihat stabil dan kokoh. Alright, mantap. Jadi itu ya rupa-rupanya yang bambu dom ini dibuat struktur bangunan berbentuk kubah untuk santap pagi ya, untuk tamu-tamu negara, kepala-kepala negara anggota G20 ini, sehingga menarik perhatian mereka. Bangunan ataupun kubah yang dibentuk ataupun dibuat untuk melindungi lah daripada matahari, hujan, itu adalah karya seni ya masyarakat Indonesia ataupun warga Indonesia tuh. Dan ini satu info yang menarik, dan saya sebenarnya tertarik dengan kesenian ini. Macam mana dorang membuat anyaman begitu rapi dan juga kuku ya. Kalau dikatakan tadi, dia ditiup angin pun tidak goyang dan masih lagi kondisi itu mantap lah, tidak ada kerosakan. Jadi ini satu kesenian kebudayaan yang ada di Indonesia yang sesuai sangat lah apabila dibuat begitu. Kepala-kepala negara G20 ini melihat dan mereka akan lebih mengenali lagi, tertarik lagi dengan kesenian yang ada pada negara Indonesia. Itu yang besar. Di samping lain, di tempat yang lain, istri kepada Presiden Jokowi juga membawa
istri-istri kepala negara nih untuk melihat suasana di sekitar, ada juga dipersembahkan kebudayaan Indonesia, lepas tu craft tangan dan banyak benda lagi, sampai istri Presiden Jokowi menari ya, saya ada nampak tuh dia menari semata-mata untuk melayan ya, ataupun memberi hiburan kepada tamu-tamu negara ini sebagai tuan rumah. Ini istri Presiden Jokowi. Jadi apapun ini perkara yang menarik dan bagi saya satu kebanggaan bagi rakyat Indonesia, kerana karya kreatif ini telah viral ya, dan telah mendapat perhatian dunia, yang khususnya yang hadir di KTT G20 ini. So guys, apapun mungkin kalian lagi ada pengalaman buat apa, kalau ini buat Kuba, tapi setahu saya bambu ini dia banyak benda boleh dibuat, tetapi kalau yang besar-besar macam ini first time saya tengok ya guys. First time saya tengok bambu itu dibuat kubah yang besar. Dan ada satu lagi, ini jembatan tuh yang saya katakan tadi, jembatan menggunakan bambu di Indonesia juga. Itu pun rekod juga tuh guys. Jadi itulah keunikan yang ada pada negara Indonesia. Menarik Indonesia nih guys. Kalau kita cerita satu hari tidak akan habis, sebab banyak lagi tempat yang lain tidak lagi saya tahu. Jadi itulah makanya saya sentiasa mereaksi tentang Indonesia, karena ada sejak sesuatu yang baru yang saya dapat input daripada reaksi yang saya buat ini. Jadi guys, itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.